Lalu apa langkah Pemkab Garut dalam menanggapi munculnya paguyuban Tunggal Rahayu? Sudah bersama kami Bupati Garut, Rudi Gunawan. Pak Rudi Gunawan, selamat malam. Selamat malam, Bu. Ya, Pak Rudi, sejauh ini apa temuan dari Pemkab Garut terkait munculnya atau kehebohan paguyuban Tunggal Rahayu ini? Tentu kami langsung melakukan langkah-langkah konkret di dalam rangka untuk menyetop supaya paguyuban ini tidak terus melakukan kegiatan atau aktivitasnya. Pertama, ketika saya menerima laporan dari Kakes Bangpol Kabupaten Garut, saya pada saat itu meminta supaya segera diambil langkah-langkah dengan penegakan hukum. Jadi saya juga menganggap bahwa ini adalah perbuatan dari orang yang harus diperiksa kejiwaannya di dokter spesialis kejiwaan. Karena apa yang dilakukan oleh paguyuban ini sangatlah irasional. Di antaranya bukan saja dia menggunakan lambang negara yang dilindungi oleh undang-undang dengan menggunakan Garuda Pancasila yang oleh mereka dilakukan modifikasi. Dan juga adalah tindakan-tindakan yang dilakukan oleh mereka, misalnya mengedarkan dan juga mencetak uang. Ini sesuatu yang irasional bisa dilakukan. Jadi penegakan yang saya perintahkan kepada Kakes Bangpol itu segera melakukan rapat dengan pendekatan penegakan hukum dan lakukan pencegahan supaya aktivitasnya dihentikan. Dan ini sudah mendapatkan respon baik dari Pak Kapolres. Pak Kapolres sendiri sudah langsung turun melakukan penyelidikan. Dalam 1-2 hari ini kita sudah bisa menyimpulkan tentang dugaan adanya tindak pidana dari paguyuban Tunggal Rahayu ini. Baik, Pak Rudi, selain dugaan menyimpang seperti mengubah lambang negara Garuda Pancasila dengan menghadap wajah ke depan lalu mencetak uang sendiri, adakah penyimpangan lain yang Anda temukan? Ada sesuatu yang kami temukan, yaitu bahwa mereka, terutama pimpinan dari Tunggal Rahayu ini, menjanjikan kepada para anggotanya bahwa mereka kalau menjadi anggota daripada paguyuban ini, mereka akan mendapatkan perlindungan secara ekonomi. Kalau mereka punya utang, utangnya akan dibayar, dan kalau mereka punya kesulitan-kesulitan tentang usaha juga akan dicarikan solusinya. Karena mereka menganggap punya otoritas mengeluarkan uang, mencetak uang dan mengedarkan uang itu. Ini sesuatu yang saya kira ada unsur-unsur penipuan yang dilakukan oleh pimpinan ini yang nama aslinya adalah Sutarman. Selain daripada itu dia juga mengaku sebagai Profesor Dr. Insinyur Sutarman. Dan ini juga sesuatu yang tidak benar penggunaan gelar yang demikian itu. Karena pada hakikatnya yang bersangkutan sehari-hari adalah kegiatannya sebagai orang yang tidak mempunyai pekerjaan yang tetap dengan profesi yang tetap. Pak Rudi, meskipun Anda katakan bahwa ini irasional, namun di Tenggarai sudah memiliki anggota yang mencapai ribuan orang, bahkan sampai ke Majalengka. Bagaimana mereka mengajak atau merekrut anggota mereka sendiri? Setelah kita teliti di daerah Caringin dan di daerah Cisewu ya, Garut ini punya 2 kecamatan, di 2 kecamatan itu pendukungnya sangat sedikit ya. Tidak ada, malahan membuat masyarakat sekitar juga merasa bahwa ini mengganggu keamanan dan ketertiban lingkungannya. Dengan banyak orang yang datang ke tempat itu ya, ke tempat di mana Sutarman ini ada, itu mengganggu yang lain sehingga mereka sebenarnya sudah meminta supaya dilakukan penelitian terhadap paguyuban ini. Dan tentu ini juga menjadi keprihatinan kita karena dalih dengan adanya iming-iming dari sisi ekonomi justru banyak yang tertarik ya. Seperti itu. Jadi iming-iming inilah yang harus kita selidiki dan tentu dalam waktu singkat ini penyelidikan yang dilakukan oleh kawan-kawan dari Kepolisian Polres Garut ini akan menguak motivasi yang bersangkutan. Baik. Mengapa dia bisa mempengaruhi orang lain hanya dengan iming-iming itu. Itu Bu. Baik. Kita nantikan kelanjutan dari kasus ini. Terima kasih atas waktunya Bupati Garut Rudi Gunawan di Headline News. Jangan lupa untuk subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya.